Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Elisa Liha. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe agar channel saya bisa lebih berkembang untuk kedepannya. Nah, tentunya saya masih dengan dua rekan teman saya, yaitu Surtinah dan Rizka Siti Fazriyah. Masih dalam memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Dan kali ini kita akan membahas materi matematika tentang turunan. Langsung saja kita bahas materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami konsep turunan fungsi. Turunan merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kamu diharapkan mampu memahami berbagai konsep dan prinsip turunan fungsi. Nah, di sini ada definisi. Misalkan fungsi R ke R adalah fungsi kontinu dan titik P, X1, Y1, dan Q. X1 ditambah delta X, Y1 ditambah delta Y pada kurva F. Garis sekan menghubungkan titik P dan Q dengan gradien M sek sama dengan F dikali X1 ditambah delta X negatif F dikali X1 per delta X. Nah, perhatikan, misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P, X1, Y1 pada kurva F. Gradien garis singgung di titik P, X1, Y1 adalah limit gradien garis sekan di titik P, X1, Y1. Nah, perhatikan, misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P, X1, Y1 pada kurva F. Gradien garis singgung di titik P, X1, Y1 adalah limit gradien garis sekan di titik P, X1, Y1. Ditulis gradien garis singgung sama dengan limit gradien sekan delta X menuju 0 sama dengan limit delta X menuju 0 F dikali X1 ditambah delta X negatif F dikali X1 per delta X. Nah, di sini ada soal tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan 2 pada kurva Fx sama dengan X pangkat 2. Nah, misalkan X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 2 pangkat 2 berarti menjadi 4. Sehingga titik singgung di P 2,4. Gradien garis singgung adalah M sama dengan limit delta X menuju 0 F dikali X1 ditambah delta X negatif F dikali X1 per delta X. Maka alternatif penyelesaiannya menjadi gradien persamaan garis singgung sama dengan limit delta X menuju 0 F dikali 2 ditambah delta X negatif F dikali 2 per delta X. Gradien persamaan garis singgung sama dengan limit delta X menuju 0 2 ditambah delta X pangkat 2 negatif 2 pangkat 2 per delta X. Gradien persamaan garis singgung sama dengan limit delta X menuju 0 4 ditambah 4 dikali delta X ditambah delta X pangkat 2 negatif 4 per delta X. Gradien persamaan garis singgung sama dengan limit delta X menuju 0 4 dikali delta X ditambah delta X pangkat 2 per delta X. Gradien persamaan garis singgung sama dengan limit delta X menuju 0 4 ditambah delta X. Maka gradien persamaan garis singgung sama dengan 4. Jadi persamaan garis singgung adalah Y negatif 4 sama dengan 4 dikali X negatif 2 atau Y negatif 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Surtina. Untuk selanjutnya, yaitu turunan sebagai fungsi limit. Misalkan fungsi f dari S ke R. S subset R dengan C dikurangi delta X, C ditambah delta X subset S.
Fungsi f dapat diturunkan di titik C jika dan hanya jika ada limit delta x menuju 0, f c ditambah delta x dikurangi f c dibagi delta x. Selanjutnya, misalkan fungsi s ke r dengan s subset r, fungsi f dapat diturunkan pada S jika dan hanya jika fungsi f dapat diturunkan di setiap titik C di S. Untuk soalnya, tentukan turunan fungsi y sama dengan x kuadrat. Alternatif penyelesaiannya, jika fx sama dengan x kuadrat, maka turunan fx sama dengan limit delta x menuju 0, fx plus delta x dikurangi fx per delta x sama dengan limit delta x menuju 0, x ditambah delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x dikali n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurangi r faktorial sama dengan limit delta x menuju 0, x kuadrat ditambah 2x kali delta x ditambah delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x sama dengan limit delta x menuju 0, 2x ditambah delta x dikali delta x per delta x sama dengan limit delta x menuju 0, 2x ditambah delta x sama dengan 2x. Turunan fungsi aljabar. Contoh, jika fx sama dengan x kuadrat, maka turunan fx sama dengan limit delta x menuju 0, fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x, sama dengan limit delta x menuju 0, x ditambah delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x, sama dengan limit delta x menuju 0, 2x ditambah delta x sama dengan 2x. Soal, tentukan turunan fungsi berikut. Fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Alternatif penyelesaiannya, turunan dari fx sama dengan 5 dikali 4x pangkat 4 dikurangi 1, dikurangi 4 dikali 3x pangkat 3 dikurangi 1, ditambah 3 dikali 2x pangkat 2 dikurangi 1, dikurangi 2 kali 1x pangkat 1 dikurangi 1, ditambah 1 dikali 0x pangkat 0 dikurangi 1. Turunan fx sama dengan 20x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan, di mana konsep turunan digunakan untuk menentukan interval fungsi naik atau turun, keoptimalan fungsi, dan titik belok suatu kurva. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kurva fungsi naik dan bentuk kurva fungsi turun. Nah, di sini untuk kurva naik itu garisnya condongnya ke atas ya. Mau garis miring ataupun lengkung, pasti kalau naik condongnya ke atas. Kecuali kalau kurva fungsi turun, garis miring dan lengkungnya pasti menuju ke bawah. Ya, di sini bisa terlihat perbedaannya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sifat. Misalkan f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x elemen i. Maka, yang pertama, jika turunan fungsi x lebih dari 0,
maka fungsi selalu naik pada interval I. Yang kedua, jika turunan f(x) kurang dari 0, maka fungsi selalu turun part. Nah, di sini yang pertama dan yang kedua itu terlihat juga perbedaannya. Kalau lebih dari sama dengan 0 maka naik, dan kalau kurang dari 0 itu turun. Nah, yang ketiga, turunan fungsi x lebih dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval I. Jika turunan fungsi x kurang dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval I. Nah, kalau untuk yang ketiga dan keempat, itu kalau lebih dari sama dengan 0 berarti tidak pernah turun. Kalau kurang dari sama dengan 0 berarti tidak pernah naik. Selanjutnya, nilai maksimum dan minimum fungsi. Di sini saya akan sedikit mengenalkan mengenai kurva maksimum dan minimum ya, di mana contoh kurvanya seperti ini. Apabila maksimum itu berada di atas garis X, dan kalau misalkan minimum berarti lengkungnya ada di bawah atau melengkung ke bawah garis X ya. Ya, demikian sedikit pemaparan mengenai turunan kelas 11 SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.